Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, huwa khatamul anbiya wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Seminar Pelajar ke-12 Akhina Ulwan Syauqi Al-Bahi, yang kami hormati Ketua Ospim Akhina Isfandiar Ibrahim, dan yang saya hormati sekaligus saya cintai kepada para pelajar, entah itu mahasiswa atau masih SMA atau mungkin sebagian masih SMP. Ada yang sudah mahasiswa? Masya Allah. SMP? Yang lain? SMA? Paling banyak SMA. Yang santri pondok tidak usah angkat tangan. Wajahnya sudah dikenal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan untuk kita untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah kenikmatan. Mungkin sebagian dari kita di luar belajar ilmu-ilmu yang bukan syar'i. Kenikmatan. Karena tentu berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawabnya? Tentu tidak akan pernah sama. Akan tetapi perlu kita sadari bahwasanya sejauh apapun kita mencari ilmu dunia, kita pasti tetap akan butuh kepada ilmu yang berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu, yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan agama kita. Ketiga ilmu yang suatu ketika nanti akan menjadi pertanyaan di alam kubur, bagaimana cara kita menjawabnya? Maka jawabannya ada pada talabul ilmi, ada pada belajar. Adik-adik dan mas-mas yang saya hormati dan saya cintai, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali belajar. Dan insya Allah tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini, saya selaku pengganti Ustadzuna, Ustadz Haris Lutfi, yang namanya tercantum, membawakan tema yang sama, yang berjudul Mencintai Generasi Terbaik. Ikhwatal kiram, a'azzanallahu wa iyyakum, mas-mas dan adik-adik yang saya muliakan dan saya cintai. Kita selaku para pemuda, saya juga termasuk insya Allah masih muda. Karena masa muda itu dari usia baligh sampai usia berapa? Jangan bilang 30. Kalau 30 saya tidak masuk. Sampai 40. Khilaf antara ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan masa muda itu sampai usia 30 tahun. Tetapi pendapat yang rajih, yang paling saya sukai, sampai masa 40 tahun. Artinya saya juga masih muda. Kita lihat Nabi SAW diutus di masa usia beliau mencapai puncaknya kepemudaan. Kapan Rasulullah SAW diutus? Di usia 40 tahun. Masa muda adalah masa yang indah.
Ini laptopnya ganggu pandangan. Gini saja nak. Masa muda adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memberikan kepada kita kekuatan yang hampir mencapai kata sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terdiri dari 3 fase kehidupan. Yang pertama masa anak-anak, masa di mana manusia itu masih lemah. Lemah untuk berjalan, lemah untuk berdiri, lemah untuk berbicara, lemah dalam pikiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan fase yang ketiga. Tadi pertama, manusia dalam fase lemah. Fase yang ketiga, kembali lagi kepada fase lemah, di mana uban di rambut sudah mulai kelihatan, tubuh yang sebelumnya berdiri sambil loncat, bahkan mungkin jungkir balik, sekarang sudah tidak bisa. Bahkan kalau berdiri, ada rasa sakit di pinggang. Berjalan pun sulit. Fase di mana kita kembali pada fase lemah, yaitu ketika kita memasuki usia tua. Adapun antum sekalian, kita adalah pada fase yang kedua, yaitu fase di mana Allah berikan kepada kita kekuatan. Kita baca ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan berharganya masa muda. Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah alladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita dari masa yang lemah, dari fisik yang lemah. Lalu kemudian setelah kita lemah, Allah jadikan kita menjadi kuat. Fase apa ini? Fase yang mana kita sekarang berada, yaitu fase masa muda. Lalu kemudian setelah kita kuat, Allah kemudian menjadikan kita kembali menjadi lemah dan beruban. Maka fase yang paling kuat dari seluruh fase yang ada adalah fase masa muda. Fase di mana antum sekarang berada. Maka kita lihat masa muda dan para pemuda, Allah Subhanahu wa taala letakkan kepemimpinan masa depan ada dalam genggaman para pemuda. Allah Subhanahu wa taala jadikan tonggak kepemimpinan negara dan agama ada dalam genggaman para pemuda. Kita ambil contoh gambaran potret kekuatan masa muda. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang menggambarkan kepada kita potret dari kekuatan tekad para pemuda. Ashabul Kahfi, kita mungkin tidak kenal mereka. Ashabul Kahfi, kita tidak tahu berapa lama usia mereka hidup. Tapi yang kita tahu, mereka adalah para pemuda. Mereka para pemuda yang berani meninggalkan kemewahan hidup dunia. Mereka orang-orang punya. Mereka orang-orang yang tinggal dalam kemewahan dunia. Tetapi ketika mereka mengerti mana keimanan dan mana kekufuran, mereka lebih memilih menggenggam keimanan. Dan kita belajar dari kisah Ashabul Kahfi bagaimana kuatnya tekad para pemuda. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah mereka dalam surat Al-Kahfi. Apa artinya? Gua. Ada yang mungkin megang Al-Quran atau mungkin bawa HP. Mungkin bisa dibaca surat Al-Kahfi ayat 13. Kita tidak tahu usia mereka berapa. Dan tentu usia Ashabul Kahfi berbeda dengan usia kita. Kita umat yang paling belakang. Dan kita umat yang paling sedikit usianya. Usia kita mungkin sekitar 60-70 tahun. Adapun mereka, mungkin Allah berikan usia mereka 500 tahun. Atau mungkin 1000 tahun. Tidak ada dari kita yang tahu. Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW menggambarkan tentang satu umat dari kalangan Bani Israel. Allah berikan ia usia panjang, ia habiskan seluruhnya untuk ibadah. Berapa usianya? 500 tahun. Kalau kita bandingkan dengan usia kita jauh. Kita tidak tahu Ashabul Kahfi berapa usia mereka.
Yang jelas yang kita tahu mereka adalah para pemuda. Ada yang punya Al-Quran, ada mungkin HP-nya bisa nampilkan mushaf. Coba dilihat surat Al-Kahfi ayat 13. Ada yang bisa bacakan? Angkat tangan. Mana para pemuda? Para pemuda tidak menunjuk temannya. Fadhal. Sambil berdiri, Mas. Biasa kalau di kelas santri-santri kenal saya. Kalau suaranya pelan, saya suruh berdiri. Kalau masih pelan juga, saya suruh maju. Untuk membuktikan kita ini pemuda. Tafadhal. Surat Al-Kahfi ayat 13. Apa isinya? Arabnya dan artinya. Artinya? Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Taib. Dari ayat ini kita belajar apa kata Allah? Kami ceritakan kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Ini bukan kisah dongeng, ini kisah nyata. Kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah kisah nyata, bukan kisah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Innahum fityah. Siapa mereka? Apa mereka sudah usia 40, 50 tahun, 60 tahun? Apa mereka sudah masuk usia tua renta? Bukan, tapi mereka adalah fityah. Apa arti fityah? Mereka adalah para pemuda. Para pemuda yang Allah gambarkan kuatnya tekad ada dalam diri mereka. Bayangkan mereka tinggalkan kemewahan hidup dunia untuk tinggal di mana? Bukan tinggal di hotel, bukan tinggal di rumah yang megah, tapi mereka lebih memilih tinggal di Al-Kahf, tinggal di gua demi mempertahankan keimanan mereka. Ada di antara kita yang diuji mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah sampai harus terusir tinggal di kolong jembatan. Ada enggak? Jawabannya tidak ada. Tapi dari kisah Ashabul Kahfi kita belajar mempertahankan tekad itu berat, tapi bisa dan tidak mustahil. Dan tergambar hal itu dalam kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kisah yang kedua, potret kekuatan masa muda yang kedua ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Allah gambarkan kisah mereka dalam surat Al-Fath ayat 29. Ada yang baca selain Mas yang pertama? Fadhal. Ada enggak? Mana pemuda di sini? Cuman satu pemudanya. Yang lainnya pada tua. Atau pada enggak bawa mushaf? Enggak bawa HP? Khair. Masnya lagi kalau gitu. Baca lagi, Mas. Enggak apa-apa ya. Baca 2 kali 3 kali ya. Insyaallah ilmunya berkah. Bacakan tentang kisah bagaimana Allah gambarkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam Al-Quran tentang para sahabat Nabi SAW yang mana mereka kebanyakannya adalah para pemuda. Dalam surat Al-Fath ayat 29. Ketemu? Monggo dibaca. Bayangan saya pada bawa HP semua ini. Sebagian bawa HP, sebagian besar enggak. Masya Allah, pengen fokus belajar ya. Fadhal, Mas.
Artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir. lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Artinya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim meskipun belum hidup pada masa itu, masa turunnya Taurat, masa turunnya Injil, apakah nama mereka disebut dalam kitab Taurat dan Injil? Jawabannya disebut. Bagaimana gambaran mereka dalam kitab Taurat dan Injil? Lanjutkan, Mas. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Allah barik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah ibaratkan dengan benih pilihan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanam keimanan dalam diri mereka. Lalu kemudian dari benih kecil itu tumbuh tunas yang kokoh. Dari tunas itu tumbuh pohon yang besar yang membuat marah orang-orang kafir ketika melihat perkembangan iman dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Dan kebanyakan para sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa awal dakwah beliau orang tua atau anak muda. Anak muda. Kita lihat Abu Bakar usianya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada Mus'ab ibn Umair, kemudian ada Sa'ad ibn Mu'adz yang menjadi simbol pencapaian terbaik yang diraih para pemuda. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar arsy-Nya Allah jalla jalaluhu dengan kematian siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Yang pada usia kematian Sa'ad ibn Mu'adz usianya masih 38 atau 39 tahun, masih muda. Adapun orang-orang tua di awal perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya orang tua itu sulit menerima nasihat dari yang muda, sulit beriman. Adapun orang-orang yang open minded, orang-orang yang terbuka pikirannya, terbuka hatinya, biasanya adalah antum, biasanya adalah para pemuda. Kemudian kisah tentang kekuatan masa muda yang lain ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu Nabi Ibrahim berjuang sendirian. Dia adalah seorang pemuda yang ketika melihat kemungkaran, kesyirikan yang menyebar luas di masyarakatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian punya inisiatif jihad, yaitu memecahkan seluruh patung-patung yang kebanyakan dibuat oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar. Lalu kemudian Allah ceritakan kisah beliau dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung mereka? Maka Allah kisahkan, kata Allah, qalu sami'na fata. Kata Allah, kami mendengar tentang ucapan mereka. Kami mendengar ada seorang fata. Apa arti fata? Pemuda. Yang namanya dikenal dengan nama Ibrahim alaihissalam. Berjuang sendirian, menegakkan tauhid dan menghancurkan simbol-simbol kesyirikan, yang bahkan di akhir kisah Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai simbol perjuangan seorang pemuda. Kata Allah dalam surat Al-Hajj menggambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim, dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah simbol tauhid. Ibrahim satu orang atau banyak orang? Satu orang. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah sebut Nabi Ibrahim sebagai ummah. Ummah itu apa? Umat, sekelompok manusia, sekelompok orang. Tapi kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim sebagai umat?
untuk menghargai perjuangan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Inilah bukti kekuatan para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya tabaraka wa taala. Maka para hadirin, adik-adik dan mas-mas yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat para pemuda zaman sekarang. Kalau sekarang kita generasinya generasi ada macam-macam ya, ada generasi X, Y, Z, ada baby boomers. Adapun kita generasi antum ya. Generasi yang lahir dari tahun 1996 sampai 2012 disebut dengan generasi Z. Antum generasi Z. Generasi Z. Kira-kira idola kebanyakan pemuda generasi Z, idola mereka siapa? Kebanyakan dari mereka kehilangan qudwah, kehilangan panutan. Kebanyakan dari pemuda masa sekarang, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka idolakan. Bahkan sebagian dari pemuda generasi Z, generasi kita, generasi antum, idolanya adalah orang-orang kafir, na'udzubillah. Idolanya adalah orang-orang muslim, tapi sakit. Bukan secara fisik, tapi secara psikis dan keimanannya. Akhirnya bukan menyeret mereka kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi semakin menyeret mereka jauh dari jalan Allah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kita tanyakan, siapa qudwah dan panutan antum sekalian? Kita pasti butuh kepada qudwah, kita pasti butuh kepada sosok panutan. Tidak mungkin tidak. Dan ini adalah fitrah kita sebagai manusia. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Kam minan nas lam yurid khairan wala syarran hatta ra'a ghairah, la siyama in kana nadhiruhu yaf'aluhu fafa'alah. Kata beliau, berapa banyak orang yang tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau berbuat keburukan, baru mereka mau melakukannya ketika kapan? Ketika melihat ada orang lain yang melakukannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, beliau mengutip kaidah penting tentang fitrah manusia, sifat asli manusia. Apa? An-nasu ka'asrabil qata, majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim ba'd. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia itu mirip dengan segerombolan burung, sekelompok burung. Kita lihat burung yang satu terbang, yang lain juga terbang. Semua terbang ke kanan, yang lain juga terbang ke kanan. Nggak ada ceritanya burung terbang ke arah kanan, teman-temannya terbang ke arah kiri. Enggak. Koto itu adalah satu jenis burung yang hidupnya memang menggerombol, memang berkumpul bersama kawanannya. Itu koto. Biasanya kalau koto itu mungkin kalau bayangan kita seperti burung kiwi. Tinggalnya di sarangnya di tanah. Itu burung koto. Cuman bedanya burung kiwi tidak bisa terbang. Kalau koto ini bisa terbang. Memang bergerombol bersama yang lain. Dan itu fitrah kita. Kita sebagai manusia, fitrahnya itu suka ikut-ikutan. Suka mengikuti sosok yang kita kagumi. Maka secara fitrah, manusia itu butuh kepada sosok panutan. Tinggal masalahnya siapa sosok yang kita ikuti. Apakah sosok yang baik atau sosok yang malah menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita jelaskan, para ulama menjelaskan bahwasanya sosok terbaik kita adalah generasi terbaik dalam Islam. Siapa generasi terbaik dalam Islam? Mereka adalah generasi yang mendapat kredit dan pujian langsung dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya kelihatan nggak dari jauh? Kelihatan. Yang belakang kelihatan. Khair. Mereka adalah generasi yang dapat pujian langsung dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang generasi terbaik ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kecil lagi nih. Khairun nas qarni. Insyaallah kita semua hafal ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Apa artinya? Sebaik-baik generasi adalah
yang hidup pada masaku. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'ah. Para sahabat Nabi yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang mencari sosok panutan, man yastanna falyastanni biman qad mat. Siapa yang ingin mencari sosok panutan, tauladan, maka jangan cari yang masih hidup, tapi cari yang sudah meninggal. Cari yang sudah tiada. Apa maksud dari Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, haula hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan panutan kita adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Itu panutan kita yang paling terbaik. Tidak ada panutan lain yang lebih baik dari mereka, yang mendapatkan pujian langsung dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan keberkahan pada usia mereka, yang Allah letakkan dalam genggaman tangan mereka dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Mereka mencari akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akhirat, dan Allah berikan kepada mereka dunia. Bagaimana kita mencapai kejayaan Islam? Jawabannya adalah dengan mengikuti generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kata Nabi, "Tsummal ladzina yalunahum." Apa artinya? Kemudian setelah para sahabat datang generasi setelah mereka. Siapa? Yaitu para tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah generasi yang hidup sesudah masa para sahabat yang beriman kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Atau bahasa lainnya, mereka itu adalah murid-muridnya para sahabat. Siapa? Tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah tabi'in. Siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Muridnya para tabi'in. Tiga generasi keemasan dalam Islam yang kita akrab menyebutnya dengan sebutan generasi salaf. Pernah dengar istilah salaf? Pernah enggak dengar istilah salaf? Ketika disebutkan generasi salaf, siapa mereka? Kembali kepada tiga generasi awal dalam Islam yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Mereka itu adalah generasi salaf. Jadi jangan terlalu asing dengan istilah salaf. Apa salaf? Salaf itu generasi masa lampau, yaitu tiga generasi awal kejayaan Islam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Adapun kalau kita kadang mendengar istilah salafi. Apa salafi? Salafi itu orang yang punya keinginan kuat untuk bisa mengikuti jejak generasi ini, generasi salaf. Jadi istilah salafi itu bukan kelompok. Bukan kelompok. Kalau kamu tidak ikut ustadz saya, maka kamu bukan salafi. Kalau kamu tidak tempelkan di buku kamu tulisan radio anu, maka kamu bukan salafi. Kalau kamu tidak beli majalah anu, maka kamu bukan salafi. Bukan. Salafi itu adalah keinginan, dorongan, motivasi kuat dalam diri kita untuk bisa mengikuti jejak salaf. Disebut dengan salafi. Dan salafi siapapun boleh mengatakan saya adalah salafi. Saya salafi. Tafaddal antum kalau mengatakan ana, nahnu salafiyun. Tidak masalah. Karena ini adalah kata-kata yang indah. Meskipun orang lain menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Apa julukan kebanyakan orang? Dijuluki apa? Jumud. Dijuluki sok suci. Dijuluki kebanjiran. Dijuluki mungkin kambing. Apalagi julukannya? Julukan yang paling sering dituduh sebagai Wahabi. Ya kan, Wahabi. Apa Wahabi? Wahabi itu indah. Indahnya di mana? Nisbahnya kepada Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wahabi artinya adalah hamba dari yang Maha Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang salah. Cuman ketika mereka menyematkan nama-nama jelek, disebut Wahabi, kemudian disebut dengan sebutan jelek, maka cukup kita balas dengan ucapan
seperti yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip bait syair, "Lau kana tabi'u Ahmad mutawahhiban falyashhad tsaqalain bi annani ana Wahhabi." Pernah dengar syair ini? Atau kita artikan, kata seorang penyair, kalau seandainya orang yang gemar mengikuti generasi salaf, orang yang gemar mengikuti jejaknya Ahmad, Nabi Ahmad. Siapa Nabi Ahmad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad disebut Wahabi, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Faliyashhad tsaqalain. Silahkan datangkan jin dan manusia, dan saya akan umumkan di hadapan mereka semua bahwasanya saya adalah Wahabi. Apa yang salah dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti generasi salaf? Tidak ada yang salah. Bahkan itu adalah gelar baik. Itu adalah gelar baik. Adik-adik dan mas-mas yang saya muliakan dan saya cintai, jangan dikira bahwasanya generasi salaf siapa? 3 generasi awal dalam Islam. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jangan dikira Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka menduduki posisi paling tinggi dalam keimanan setelah Nabi Muhammad SAW secara kebetulan. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Jangan dikira kita sekarang di sini, di zaman ini, itu kebetulan. Bukan. Kenapa Abu Bakar tidak hidup bersama kita? Kenapa bukan kita yang hidup di zaman Abu Bakar? Itu bukan kebetulan. Tapi Allah sengaja memilih mereka menjadi generasi terbaik. Itu pilihan Allah Jalla Jalaluh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi kata beliau radhiyallahu anhu, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika ada sahabat yang menceritakan tentang suatu perkara gaib, disebut dengan hadis marfu atau mauquf. Kalau belajar mustalah, hadis marfu hukman. Hadisnya bisa disebut sebagai hadis Nabi SAW secara hukum. Kenapa? Karena para sahabat Nabi tidak mungkin berdusta tentang perkara yang gaib. Di sini beliau radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah memilih generasi terbaik. Ini artinya secara ringkas kita katakan, kita kutip, kita ceritakan di sini. Allah melihat kepada seluruh hati hambanya. Lalu kemudian Allah cari mana hati yang paling suci, hati yang paling bersih. Maka kemudian Allah temukan hati siapa? Ini belum. Hati siapa? Hati Nabi Muhammad SAW adalah hati manusia yang paling jernih, paling bertakwa, paling bersih. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusannya dan sebagai kekasih Allah Jalla Jalaluh. Itu pilihan. Kemudian setelahnya, tsumma nazara fi qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat kepada hati setelah hati Nabi Muhammad SAW. Allah melihat hati siapa yang paling bersih setelah hati Nabi Muhammad SAW, maka ketemu hati siapa? Hati para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fawajadu quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Yang saya warnai merah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Maka Allah temukan hati para sahabat Nabi adalah hati terbaik dari hati yang pernah ada. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faja'alahum muzara'u nabiyyi yuqatiluna ala dini. Kemudian Allah jadikan mereka orang-orang yang berjihad bersama Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang berdiri berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi pilihan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Ini generasi yang pantas kita jadikan sebagai patokan, qudwah, tauladan. Ini generasi yang pantas kita jadikan sebagai panutan. Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Fama ra'a al-muslimuna hasana, fa huwa 'indallah hasan." Maka ketika para sahabat melihat hal itu adalah kebaikan, maka Allah jadikan hal itu adalah kebaikan. Perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang ini.
Allah jadikan tolak ukur kebaikan ada pada siapa? Kita atau mereka? Mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Allah jadikan seluruh kebaikan ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fama ra'a al-muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Apapun yang dilihat kaum muslimin itu sebagai baik, apapun yang kaum muslimin lihat itu kebaikan, maka itulah kebaikan di sisi Allah. Siapa yang dimaksud dengan muslim di sini? Pertanyaannya, siapa muslim yang dimaksud di sini? Apakah kita yang berdiri pertama kali? Jawabannya tidak. Siapa? Muslim pertama yang dimaksud Allah di sini adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya akan ceritakan kisah tentang kebenaran mutlak itu ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan bukan pada kita. Artinya, kalau kita ingin mengukur tolak ukur kebenaran, benar atau enggak yang kita lakukan, terutama dalam masalah agama, bagaimana cara kita mengukur? Tentu yang pertama adalah qala Allah, firman Allah, sesuai tidak dengan firman Allah. Yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kalau tidak ada petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita temukan kebenaran itu ada dalam diri sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Dan tidak mungkin ada kebenaran yang keluar dari jalan selain dari jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Pernah dengar kisah fitnah khalqil Quran? Fitnah pernyataan Al-Quran itu adalah makhluk. Pernah dengar nggak kisah Imam Ahmad yang berjuang untuk mempertahankan akidah Al-Quran itu bukan makhluk. Itu perkataan Imam Ahmad. Adapun pemerintah pada saat itu terpengaruh oleh makar orang-orang yang sesat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Perkataan Al-Quran makhluk atau perkataan Al-Quran itu bukan makhluk bukan hanya sebatas istilah. Apa maksudnya Al-Quran makhluk? Ini ucapan yang berbahaya. Apa maksudnya? Ketika ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka itu berarti dia telah membantah bahwasanya Allah itu berbicara. Itu tujuannya. Allah berbicara atau enggak? Mas, Allah berbicara enggak? Allah bicara enggak? Allah bicara. Bahkan ada satu nabi yang dijuluki dengan julukan khusus bernama Kalimu Allah. Siapa? Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, artinya mereka sedang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mampu berbicara. Artinya dalam satu waktu dia telah membantah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Allah berbicara. Tapi orang-orang yang sesat mengatakan Allah tidak berbicara. Kenapa? Karena bicara itu adalah sifat makhluk. Pikiran mereka yang pendek. Akhirnya mereka ungkapkan pernyataan Al-Quran itu makhluk. Al-Imam Ahmad berjuang mati-matian 3 generasi khilafah untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad di generasi terakhir ujian beliau di masa kekhalifahan Al-Wathiq Billah, Al-Imam Ahmad suatu ketika dipanggil, dikeluarkan dari penjara kemudian dipanggil, dihadapkan di depan Khalifah Al-Wathiq Billah. Lalu kemudian saat itu diadakan perdebatan antara Imam Ahmad dengan musuh beliau dan musuh kaum muslimin, yaitu Ahmad juga namanya, Ahmad ibn Abi Du'ad. Ahmad siapa? Ibn Abi Du'ad. Ini musuh kita, musuh dakwah. Maka 2 Ahmad ini dihadapkan. Kira-kira bagaimana cara Al-Imam Ahmad membantah ucapan sesat yang diucapkan oleh Ahmad ibn Abi Du'ad? Apakah dengan membawa dalil panjang dari Al-Quran, dalil panjang dari hadis Nabi SAW, bermain akal pikiran? Jawabannya enggak. Cukup dengan perkataan. Hal ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani
hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau mengisi daurah di kota Solo di tahun lalu. Beliau membawakan satu kitab ini, Sittud Durar. Sittud Durar min usuli ahli al-athar. Beliau membawakan cerita dan kisah Al-Imam Ahmad ketika memperjuangkan kebenaran. Al-Imam Ahmad ketika membantah, apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, bantahannya simpel. Bantahannya adalah, wahai Ahmad ibn Abi Duat, ceritakan kepadaku akidah sesat yang kamu bawa tentang Al-Quran itu makhluk, apakah pernah diucapkan oleh Abu Bakar? Maka apa kata Ahmad ibn Abi Duat? Tidak pernah. Apakah pernah dibawakan oleh Umar? Apa jawaban Ahmad ibn Abi Duat? Tidak pernah. Dibawakan oleh Utsman? Tidak pernah. Dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Lalu kata Imam Ahmad, kalau begitu, apakah engkau sedang mengatakan bahwasanya mereka generasi terbaik tidak mengetahui kebenaran yang kamu bawa, dan kamu lebih mengetahui kebenaran dibandingkan mereka? Maka kemudian saat itu khalifah berpikir, benar juga ucapan Imam Ahmad. Tidak mungkin ada generasi yang lebih rendah derajatnya dalam iman setelah generasi sahabat. Mereka tahu kebenaran yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Maka pada saat itu terbantahkanlah akidah sesat milik Ahmad ibn Abi Duat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Bagaimana bantahannya? Karena akidah ini tidak pernah terucap oleh lisan siapa? Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim, juga tidak pernah terucap di zaman tabi'in, juga tidak pernah terucap di zaman tabi'ut tabi'in, kecuali dari lisan kelompok orang-orang yang sesat. Maka bantahannya simpel, karena kebenaran itu ada di tangan siapa? Generasi terbaik umat ini, yaitu salaful ummah, generasi salaf. Adik-adik dan mas-mas yang saya hormati dan saya cintai, maka para ulama sering membawakan kaidah ucapan Al-Imam Malik ibn Anas. Apa ucapan Malik ibn Anas? Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Apa artinya? Umat ini tidak akan pernah meraih kejayaan, kemenangan, kecuali dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh generasi salaf. Tidak mungkin kita menemukan kebenaran, tidak mungkin kita menemukan kejayaan dunia akhirat selain dari jalan yang mereka tempuh. Cuman satu jalannya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti cuman ada satu jalan. Kata Allah apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikutilah jalanku ini, kata Allah. Jalan yang lurus. Berapa jalannya? Sirati, satu. Wala tattabi'u subul. Dan jangan kamu ikuti subul, jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kecil. Jalan Allah dari dulu sampai sekarang, sampai nanti datangnya hari kiamat, ada berapa? Cuman satu. Jalan yang dilalui oleh Nabi Adam, jalan yang dilalui oleh Nabi Nuh, jalan yang dilalui oleh seluruh para nabi dan rasul. Jalan itu pula yang dilalui oleh para sahabat. Jalan yang sama dilalui oleh para tabi'in, jalan yang sama dilalui oleh para tabi'ut tabi'in. Dan sekarang kita berharap kita pun berada di jalur yang sama. Permintaan yang selalu kita minta kepada Allah dalam setiap sholat kita. Kapan? Permintaan yang mana? Yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ini yang kita inginkan. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Lalu kira-kira apa keutamaan mengikuti generasi salaf? Kira-kira apa kelebihan kalau kita ikut jalan yang kita maksud sebagai siratal mustaqim? Maka keutamaan yang pertama adalah kita akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Bayangkan kalau seandainya kita mencintai orang kafir tempatnya di mana? Kekal di neraka. Pengen dikumpulkan bersama orang kafir? Tidak mau. Tapi ketika kita mencintai orang kafir, maka tempat akhir kita adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Datang salah seorang lelaki kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?
Maka kemudian kata Nabi SAW balik bertanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Kata lelaki ini, "Ma a'dattu laha katsiran min siyamin wa salatin." Sungguh tidak banyak salat yang aku persiapkan. Amal salehku sedikit. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Apa artinya? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ketika Anas bin Malik rawi hadis ini, yang membawakan hadis ini, yang menyaksikan langsung kejadian ini, mendengar ucapan Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai, Anas bin Malik langsung bahagia. Apa yang ada di pikiran Anas bin Malik? Kalau begitu, saya pun bisa bersama Rasulullah. Saya pun bisa bersama Abu Bakar. Meskipun derajat keimanan mereka tentu jauh dari apa yang saya capai. Kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, uhibbun Nabi. Aku mencintai Nabi. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Aku mencintai Utsman. Dan aku berharap aku bersama mereka meskipun aku tidak bisa mencapai derajat amalan yang mereka lakukan. Jadi mudah. Cara kita menggapai kesempurnaan tidak harus melakukan kesempurnaan, tapi cukup dengan mengikuti generasi salaf, generasi yang sempurna. Ini keuntungan pertama. Siapa yang tidak mau duduk bersama Nabi SAW di tempat yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh? Setiap dari kita pasti mau. Cuman masalahnya, apakah kita benar mencintai Rasulullah SAW? Itu yang harus kita buktikan. Keuntungan kedua, ketika kita mencintai generasi terbaik, artinya kita sedang meraih sebagian dari kemuliaan mereka. Ada ungkapan syair yang mengatakan, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum, innat tashabbuha bil kirami falahu." Apa artinya? Cobalah meniru mereka meski kamu tidak akan sanggup. Sungguh meniru sosok yang mulia saja adalah kemuliaan. Coba kita bayangkan, kalau kita duduk bareng terus-menerus bersama para ustadz, terus-menerus bersama orang soleh, meskipun kita tidak soleh, meskipun kita tidak sama derajatnya dengan mereka, teman-teman kita akan anggap kita sebagai orang yang saleh. Apa alasannya? Karena kita biasa duduk dengan mereka. Padahal belum tentu solehnya kita sama dengan soleh mereka. Hadis Nabi SAW yang menceritakan, menggambarkan tentang hal ini. Tentang para penuntut ilmu. Antum, kita semua menuntut ilmu. Kita semua duduk di sini bukan untuk suatu kesia-siaan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat kita serius, menahan ngantuk, berusaha, mengeluarkan peluh, berbicara, mencoba memahami. Tidak mungkin Allah sia-siakan pahala amal yang kita lakukan. Tidak mungkin. Pasti akan Allah berikan ganjaran yang pantas. Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi malaika sayyarah." Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat. Tugasnya apa? Keliling saja, keliling di atas muka bumi. Nyari majelis-majelis ilmu, nyari majelis zikir. Ketika mereka ketemu majelis seperti ini, maka mereka pun ikut nimbrung, duduk bersama. Ada malaikat enggak di sini? Ada malaikat enggak? Ini majelis ilmu bukan? Majelis ilmu. Pasti ada malaikat. Maka malaikat duduk bersama kita. Makanya kita temukan kedamaian, kita temukan ketenangan. Sebagian mungkin ngantuk saking tenangnya. Atau tidur saking nyamannya. Enggak ya, insya Allah ya, para pemuda. Kemudian kata Nabi SAW, mereka akan melaporkan laporan hasil temuan mereka, malaikat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan bertanya, padahal Allah Maha mengetahui. Allah tanya, siapa orang-orang yang hadir di antara mereka? Apa yang mereka minta? Apa yang mereka doakan? Maka malaikat akan melaporkan semuanya, termasuk nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu. Nama Zaki, nama Abdullah, nama Abid, nama-nama kita semua dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemudian Allah mengatakan, laqad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa mereka semua. Maka biasakan ketika kita mau hadir di majelis ilmu,
minimal sekali niat yang ada dalam hati kita mendapat ampunan Allah. Minimal sekali. Bahkan dalam hadis yang sama, malaikat melaporkan kepada Allah ketika Allah mengampuni mereka semua. Kata malaikat, ya Allah, sebenarnya ada di antara mereka yang kerjanya cuma duduk, nongkrong, nyari teman, bukan untuk kajian. Ada di antara kita yang cuma duduk, nongkrong, nebeng saja. Tidak masalah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ghafartu lahum. Aku ampuni dosa mereka semua. Karena mereka adalah orang-orang yang duduk bersama teman-teman yang selalu memberikan keutamaan bagi kawannya. Artinya teman-teman baik itu akan memberikan kemuliaan. Sebagaimana teman buruk akan memberikan dampak buruk. Kalau kita duduk, teman-teman kita ngobrol tentang pacarnya. Ini ujian berat bagi pemuda. Teman-teman kita ngobrol tentang wanita. Kita tidak ngapa-ngapain. Kita tidak ikut ngobrol. Kita cuma diam saja. Sehari, 2 hari, mungkin ada pengingkaran. Seminggu setelahnya, biasa. Sebulan setelahnya, rasanya enak juga punya pacar. Ya lama-lama kita juga pacaran. Lah kok bisa? Ya seperti itu. Kata para ulama, su'ul khuluq yu'di. Yang menular itu bukan cuma penyakit, tapi akhlak buruk juga menular. Jangan jauh-jauh. Kalau ada satu nguap, berapa yang lain yang nguap? Hah? Apa cuma satu yang nguap? Yang lain juga nguap. Itu bukti bahwasanya akhlak buruk itu akan menular. Sebagaimana akhlak baik. Seorang ketika melihat wajah temannya, Masya Allah, indah, putih, bersih, selalu dipakai untuk berwudu. Kemudian kita ada rasa iri. Saya pun ingin wudu. Lah kok bisa? Karena kita berteman dengan orang yang rajin berwudu. Teman saya muadzin, saya pun pengen jadi muadzin. Teman saya imam Syafi'i misalkan. Saya pun ingin jadi imam seperti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena penyakit buruk itu menular dan akhlak baik itu pun akan menular. Jadi minimal ketika kita mengambil tauladan yang baik dari generasi terbaik umat ini, kebaikan mereka pun akan menular kepada kita. Lihat Umar bin Khattab. Ketika melakukan sesuatu, patokan utamanya adalah sahabat terbaiknya yaitu Rasulullah SAW. Beliau mencium Hajar Aswad. Kemudian ia katakan, alimtu annaka hajar. Aku tahu kamu itu cuma batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat, juga tidak akan mungkin memberikan madarat. Kemudian apa kata Umar? Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan pernah menciummu. Apa alasan Umar untuk beramal? Mengikut gerak-geriknya Rasulullah SAW. Demikian pula yang terjadi pada sahabat yang lain. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat di atas untanya, di atas tunggangannya. Boleh sholat di atas tunggangan? Boleh sholat di atas motor? Hah? Tapi jangan sambil nyetir. Kalau dibonceng boleh silahkan. Pernah ngelihat nggak orang sholat witir 1 rakaat pas lagi dibonceng? Biasanya orang megang HP. Dan Anas bin Malik melakukannya. Ketika ditanya, wahai imam, oleh para muridnya, wahai imam, kami melihat engkau sholat di atas untamu. Kok bisa? Maka kata Anas bin Malik, karena aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Kalau bukan karena Rasulullah lakukan, niscaya aku tidak akan pernah melakukannya. Apa alasan sahabat untuk bergerak? Apa motivasi mereka untuk melakukan kebaikan? Karena mereka melihat kebaikan dalam diri Rasulullah SAW. Ini 2 keuntungan terbaik ketika kita mengikuti teladan yang benar. Yang pertama adalah anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Yang kedua, kita akan meniru sebagian dari kemuliaan mereka meskipun kita tidak semulia mereka. Kemudian para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara meneladani para generasi salaf. Bagaimana cara meneladani mereka? Jawabannya ada dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan ridho kepada sebagian kelompok. Allah memberikan ridho kepada generasi terbaik umat Islam. Allah berikan ridho Allah kepada para sahabat, muhajirin dan ansar. Pertanyaannya, apakah kita bisa meraih ridho sebagaimana para sahabat mendapatkan ridho Allah? Para sahabat mereka diridhai. Oleh karena itu kalau kita sebut nama sahabat, sunnah hukumnya termasuk adab yang baik kita sebut taraddi. Apa taraddi? Radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu anha. Ini termasuk bukti kecintaan kita kepada para sahabat. Mereka mendapatkan ridha Allah. Bagaimana dengan nasib kita? Bisa enggak kita mendapatkan ridha Allah? Jawabannya bisa. Enggak mustahil. Jawabannya ada dalam surat At-Taubah ayat 100. Apa jalannya? Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti mereka, generasi terbaik, muhajirin dan ansar. Sekedar mengikut? Enggak. Tapi mengikuti mereka dengan cara terbaik, cara paling baik, dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengikuti mereka dengan baik kalau kita tidak kenal mereka? Maka modal pertama untuk meneladani para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah dengan berilmu. Dengan berilmu, belajar, balik lagi ngaji, balik lagi baca, balik lagi dengar kajian, belajar. Di antara cara kita mempelajari tentang mereka adalah kita merenungi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang keindahan sifat para sahabat. Di antaranya kita membaca tafsir ayat Al-Quran. Kita bawakan satu kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Umar bin Khattab itu mengingkari kemungkaran. Dalam surat Ghafir ada firman Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga atau ayat keberapa? Mungkin ada hafiz di sini. Ghafiridz dzambi, qabilit taub, syadidil iqab. Ayat keberapa? Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim atau al-hakim. Kemudian ayat yang ketiga, ghafiridz dzamb, qabilit taub, syadidil iqab. Apa artinya? Allah dialah zat yang maha pengampun dosa. Dialah zat yang maha menerima taubat. Dan dialah zat yang maha keras hukumannya. Dalam ayat ini Allah sebutkan berapa rahmat? Berapa rahmat? Berapa rahmat? 2 rahmat. Allah sebutkan berapa ancaman? 1 ancaman. Ghafiridz dzamb, yang maha pengampun, rahmat. Qabilit taub, yang maha menerima taubat, rahmat Allah. Syadidil iqab, yang ketiga baru ancaman. Maka kata Umar bin Khattab, ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, sayangnya Allah kepada hambanya. Suatu ketika Umar bertanya kepada penduduk Syam, kira-kira mana orang yang paling berbuat onar? Maka kemudian masyarakat Syam menunjuk kepada fulan, orang yang gemar minum minuman keras, pemabok. Kemudian Umar bin Khattab yang saat itu jauh dari negeri Syam, ketika diberitahukan bahwasanya ada pemabok yang suka buat onar, menuliskan tulisan nasihat untuk dikirimkan kepada orang yang bermaksiat tersebut. Tapi Umar bin Khattab ketika menuliskan tulisan tersebut, dia katakan kepada orang yang ada di sekitarnya, sekarang doakan agar Allah menerima taubat orang tersebut. Doakan agar Allah melunakkan hatinya agar dia bertaubat. Lihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Sebelum mengirim surat, dia minta agar orang di sekitarnya berdoa. Lalu kemudian Umar bin Khattab menulis surat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illahu,
Segala puji bagi Allah, memuji Allah, kemudian mengutip firman Allah dalam surat Ghafir, Hamim, terus ayat yang ketiga, Ghafiriz dzambi qabilit taubi syadidil iqab. Artinya paham ya? Menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah. Lalu kemudian dikirimlah surat tersebut kepada pemabok. Pemabok itu kemudian ketika membaca surat, tentu ketika dalam kondisi sadar. Ketika sudah sadar, dia baca suratnya Umar bin Khattab. Ini dari khalifah, ini dari Umar yang mengirim surat khusus kepada pemabok. Dia baca, kemudian dia renungi, kemudian keluar tangis air matanya. Kenapa? Karena dia membaca ayat ini dan dia yakin bahwasanya Allah sebelum dia taubat sudah menjanjikan ampunan. Sebelum dia taubat, Allah sudah menjanjikan menerima dia sudah taubat belum? Belum. Tapi Allah sudah menjanjikan ampunan dan Allah sudah janji menerima taubat ketika dia bertaubat. Dia belum bertaubat. Maka kemudian dia menangis, ya Allah, begitu besarnya sayangmu kepadaku ya Allah. Aku belum bertaubat, tapi engkau telah menjanjikan kepadaku rahmatmu yang begitu luas. Dia pun menangis. Kemudian sampai berita taubatnya pemuda ini kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, seperti inilah seharusnya kita ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Jadilah teman terbaik untuk sahabatmu dan jangan jadi teman untuk syaitan untuk menyesatkan sahabatmu yang tersesat. Paham maksudnya? Lihat ingkarul munkarnya Umar bin Khattab. Ketika kita membaca firman Allah, baca tafsirnya, kita akan belajar begini seharusnya ingkar mungkar. Kalau ada sahabat kita yang terjerumus, gimana cara menasihatinya? Lihat tuh teman kita, masa kerjanya tidur terus tiap hari. Lihat itu teman, masa kerjaannya pacaran terus. Kita umumkan di hadapan mimbar bahkan. Seperti itu cara ingkar mungkar? Enggak. Dengan sembunyi-sembunyi, lalu kemudian kita doakan, ajak tetangga kita untuk berdoa, ajak teman-teman kita untuk berdoa. Sampai kapan? Kira-kira kapan kita maksimal dalam ingkar mungkar seperti yang dilakukan Umar bin Khattab? Pernah kita coba? Tidak pernah. Begitu cara kita meneladani sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kemudian, maka dengan ilmu merenungi ayat-ayat Al-Quran dan merenungi hadis Nabi SAW, diantaranya kisah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, seorang yang fakir, sahabat yang bahkan tidak punya tempat untuk tinggal, yang tinggalnya di Suffah. Suffah itu ada di belakang masjid Nabi, ada teropnya, ada apa istilahnya? Ya itulah terop untuk melindungi mereka dari panas dan air hujan. Mereka tinggal di situ. Abu Hurairah tinggal di situ. Rabi'ah tinggal di situ al-Aslami. Rabi'ah ini kerjaannya nemani Rasulullah SAW. Kemanapun Nabi pergi dia ikut bersama Nabi. Membantu urusan Nabi. Nabi ingin berwudu, dipersiapkan air wudu. Maka kemudian Nabi SAW ingin berterima kasih kepadanya. Bagaimana caranya? Nabi ajak Rabi'ah untuk meminta satu permohonan. Sal, kata Nabi. Apa sal? Minta kepadaku agar aku doakan kepada Allah. Maka kata Rabi'ah al-Aslami, as'aluka. Dalam riwayat yang disebutkan, Rabi'ah al-Aslami ini berpikir. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, tunggu sejenak, tunggu sehari aku akan fikirkan. Maka dia fikirkan. Kalau seandainya aku minta dunia, maka rizkiku telah Allah tetapkan dan tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang. Kalau seandainya aku minta dunia, dunia itu fana dan akan habis. Maka permintaan yang terbaik adalah minta akhirat. Dia pun datang kembali kepada Nabi SAW. Apa permintaan Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon agar engkau mendoakan kepada Allah agar aku bisa bersamamu, menemanimu di dunia dan di akhirat, di surga. Rasulullah tidak cukup sampai di situ. Rasulullah ngetes. Apa kata Nabi SAW? Awa ghairu dhalik? Atau yang lain, orang ini fakir. Mungkin dia butuh unta, mungkin dia butuh rumah, mungkin dia butuh kekuasaan. Ditawarkan oleh Nabi. Kata Rabi'ah al-Aslami apa? Huwa dzak. Itu yang aku inginkan dari Rasulullah. Di sini kita belajar bagaimana tekad seorang pemuda. Tekad seorang pemuda belajar dari kisah para sahabat. Dari mana kita ambil kisah tersebut? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Artinya kembali kepada ilmu. Kemudian bagaimana cara meneladani mereka? Selain belajar, ketika kita belajar maka kita tahu teorinya. Kita praktekkan.
setelah praktek pasti akan ada ujian dan cobaan. Tidak mungkin tidak ada ujian cobaan. Maka kita harus punya modal sabar. Ini modal utama kita dalam menjalankan, meneladani generasi terbaik. Kalau kita mau berpenampilan dengan penampilan yang sesuai dengan ajaran Nabi, kita harus sabar. Pasti akan ada banyak ejekan. Maka modal kita yang kedua adalah sabar. Dan sabar di masa fitnah berbuah pahala yang besar. Sulit dilakukan, tapi pahalanya juga tidak sedikit. Berapa pahala yang kita dapatkan? Seperti pahala 50 orang sahabat. 50 orang sahabat. Nabi katakan, wa kana min waraikum wa inna min waraikum ayyam. Akan datang suatu masa di mana masa tersebut penuh dengan ujian, cobaan, fitnah dan kesabaran. Siapapun yang mengamalkan sunnah pada waktu itu, maka baginya pahala 50 orang yang mengamalkannya. Yang mengamalkan cuma satu, tapi sama dengan 50. Bagaimana? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 siapa? Dari mereka atau dari kami para sahabat? Maka kata Nabi SAW, khamsina rajulan minkum, dari kalian. Satu amal yang kita lakukan setara dengan amalnya 50 sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Atau sama dengan amalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Dan sabar inilah yang menjadi ciri khas ghuraba. Siapa ghuraba? Siapa ghuraba? Alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Mereka orang-orang yang tetap kokoh dalam kebenaran meskipun banyak orang menyeleweng dari kebenaran. Orang-orang banyak syirik, kita tetap tauhid. Orang-orang banyak melakukan perkara baru dalam agama, kita tetap mengamalkan sunnah. Berat, tetapi ini yang Nabi SAW sebut sebagai ghuraba. Kata Nabi, tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Beruntungan bagi mereka orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Adik-adik dan mas-mas yang saya muliakan, ini terakhir. Meneladani generasi terbaik itu bukan hanya di satu atau dua sisi. Bukan hanya secara penampilan, berpakaian seperti pakaian yang syar'i, sulit. Tetapi itu jauh lebih mudah dibandingkan kita mengamalkan praktek yang lainnya. Praktek meneladani salaf dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam akhlak. Kita lihat di sini kita ajarkan bahwasanya meneladani generasi terbaik itu dalam setiap sisi. Bukan cuma pakaian. Ada sebagian orang yang hijrah. Ketika hijrah, pakaiannya Masya Allah. Tapi masih dengerin nyanyian. Hijrah Masya Allah, tapi masih isbal pakaiannya. Hijrah Masya Allah, tapi masih main riba. Atau masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dan ini tidak benar-benar mengikuti generasi salaf. Meneladani generasi salaf harus segala sisi. Dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Kita ambil contoh dari sisi akhlak. Bagaimana seharusnya kita meneladani mereka dari sisi akhlak. Ini terutama para pemuda, akhlaknya mungkin perlu belajar lebih baik lagi. Saya pun perlu belajar. Di antara contoh yang diajarkan salaf adalah bagaimana kita memandang orang lain. Tidak dari statusnya, tidak dari penampilan fisiknya, tidak dari warna kulitnya, tidak dari mana asal sekolahnya. Tapi dari mana kita memandang? Dari ilmu dan imannya. Lihat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang dalam khalifah Umar, kekhalifahan Umar, kekuasaan Umar. Umar suatu ketika mengunjungi kota Makkah. Pusat kekuasaan saat itu ada di Madinah. Maka Umar datang ke Makkah, kunjungan ke Makkah, menghampiri salah seorang gubernur Makkah. Kalau tidak salah namanya Nafi ibn Harith atau yang lain. Gubernur ini ditanya, kira-kira siapa yang menguasai, siapa yang engkau berikan jabatan memimpin tempat yang bernama Al-Wadi. Wadi ini ada di daerah Makkah. Siapa yang kamu suruh memimpin Al-Wadi? Maka kata Nafi ibn Harith, dia adalah ibnu Abi. Kata Umar bin Khattab, kata Nafi ibn Harith, ibnu Abzah. Yang saya pilih untuk jadi pemimpin Al-Wadi, siapa? Ibnu Abzah. Siapa Ibnu Abzah? Umar bin Khattab nanya, siapa Ibnu Abzah? Maka kata Nafi tadi, gubernurnya Makkah,
Dia adalah mantan budak kami. Umar bin Khattab heran, mantan budak jadi pemimpin. Bentar. Akhir. Sudah ditegur. Siapa? Ibnu Abzah, mantan budak. Maka Umar bertanya, kenapa kok bisa mantan budak jadi pemimpin? Maka kemudian dikatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, Ibnu Abzah adalah seorang yang alim kepada kitabullah. Dia adalah orang yang alim terhadap kitabullah. Dan dia adalah orang yang alim terhadap ilmu faraid. Maka kata Umar bin Khattab, begini seharusnya kita menilai. Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah mengajarkan kami untuk menghukumi orang berdasarkan ilmu dan iman. Kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharun. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan suatu kaum dengan ilmu mereka terhadap kitabullah, dan Allah merendahkan karena ilmu mereka terhadap kitab Allah yang sedikit. Jadi penilaian kita terhadap status orang itu salah. Kita nilai orang bukan dari materi, tapi kita nilai dari ilmu dan iman. Ini terakhir terus dari tadi. Kemudian contoh terakhir adalah tentang mudah berterima kasih. Kita diajarkan untuk mudah senyum, mudah berterima kasih. Kenapa? Karena kita adalah hamba asyakur. Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Apa Asy-Syakur? Yang maha berterima kasih. Padahal kita beribadah kepada Allah, kita puasa, kita melakukan kebaikan. Apakah menambah kekuasaan Allah? Jawabannya sama sekali tidak. Tapi kenapa Allah berterima kasih? Maka ini mengajarkan kepada kita sebagai hamba Asy-Syakur agar mudah berterima kasih. Maka kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang pandai berterima kasih. Bahkan tidak ada manusia paling cerdas melebihi kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Nabi berterima kasih kepada setiap orang berbeda caranya. Kalau kita terima kasih kepada orang, gimana ungkapan kita? Terima kasih, matur nuwun, atau syukron, atau jazakallah khairan. Ada orang ngasih kitab, jazakallah khairan. Ada orang bantu ngangkatin beban, jazakallah. Satu versi dari awal sampai akhir. Adapun Nabi SAW, beliau adalah orang yang cerdas. Bahkan ketika berterima kasih, beliau melihat sosok orang yang akan diberikan terima kasih. Ketika terima kasih beliau ingin ungkapkan kepada Abu Bakar, maka Nabi lihat, Abu Bakar adalah sosok yang paling mencintai menjadi sahabat Nabi SAW. Maka Nabi berterima kasihnya dengan cara, kata Nabi, umumkan di hadapan sahabat yang lain, orang yang paling aku percaya dalam perjuangannya menjadi sahabatku dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Kalau seandainya Allah izinkan aku untuk mengambil kekasih dari kalangan sahabatku, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Kenapa Nabi SAW memuji dengan pujian seperti itu? Karena Nabi tahu bahwasanya Abu Bakar suka sekali dekat dengan Nabi SAW. Umar bin Khattab, bagaimana pujian kepada Umar bin Khattab? Dilihat Umar bin Khattab keras kepada maksiat, keras kepada kebatilan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipuji oleh Rasulullah dengan memuji kekuatan Umar. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Kalau seandainya syaitan melihat Umar sedang menempuh satu jalan, maka syaitan akan memilih jalan lain karena benci untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cara kita berterima kasih? Jazakallah khairan kepada semuanya. Salah. Cara kita berterima kasih adalah dengan berpikir, bertafakkur bagaimana cara terbaik, pujian terbaik yang diinginkan oleh orang lawan bicara kita. Jadi ini mungkin sedikit contoh tentang meladani akhlak generasi terbaik. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita salafi al-haqiqi. Semoga Allah jadikan kita termasuk pengikut generasi-generasi terbaik dan Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk meladani mereka sehingga Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan Allah kumpulkan kita bersama mereka di akhirat, di surga Allah Jalla Jalaluhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan gelar salafi. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan. Setelahnya ada pertanyaan atau gimana?
Nah? Oh cukup, khair. Dicukupkan waktunya. Kalau begitu cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.